dapat? Sudah ya. Jadi tracheostomi itu adalah tindakan operatif yang memiliki tujuan membuat jalan nafas baru ya selain mulut dan hidung di daerah trakea ya, dengan membuat sayatan atau insisi pada cincin trakea ketiga dan memasang lumen trakea. Ini namanya kanul tracheostomia, itu seperti ini bentuknya ya. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau posisinya harusnya kalau di mana kiri ini kan begini, salah. Kenapa? Nah, kalau ini ke atas berarti kan udara masuk naik ke mulut. Nah, keluar. Jadi harusnya posisinya nanti ada seperti ini. Jadi fungsinya adalah membuka jalan nafas di trakea untuk udara ini bisa masuk langsung ke paru-paru. Kenapa ini dilakukan? Karena biasanya hidung dan mulut ini sudah tidak bisa berfungsi untuk bisa menarik nafas dan mengeluarkan nafas, sehingga perlu ada tambahan. Kenapa Bu? Kira-kira kok sampai tidak berfungsi? Kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Tiba-tiba langsung karena merokok? Enggak sih, karena orang merokok itu enggak sampai tracheostomi. Kenanya kalau apa? Merokok. Ya kan kalau dimasukkan di situ dianggap sebagai kasar. Masker dipakai ya sebelum tindakan biar tidak ada ini. Apa saja alatnya yang sudah ada? Apa saja boleh disebutkan? Instrumen, prinsip pincet anatomi juga. Saya butuh kayak gini satu lagi. Rasa secukupnya, sarung tangan steril dan sarung tangan bersih untuk mulut, masker dan goggle juga perlu, selang section, selang penyambung, mesin section, kom steril berisi cairan steril, kertas tisu, pengalas, sumber oksigen, stetoskop. Ini kan kita paketan ya, suction sekaligus perawatan tracheostomi. Mesin suction, selang suction di dalam, kemudian ada pinset ya, klem kalau dibutuhkan, 2 pinset, 1 pinset anatomis atau 2 pinset anatomis, 1 chirurgis ya, bisa 3. Kalian siapkan. Sebenarnya yang kita pakai nanti adalah 2. Dan foam tutup biasa, ini kita beli NaCl ya. Jadi ini di luar dari protap ya. Kenapa? Ini fungsinya adalah untuk menaruh atau membersihkan ini ungu-ungunya ini nanti ketika kita lepas. Membersihkan ini pes Kanulnya itu ya. Oke. Terus kemudian kita siapkan handscoon bersih, handscoon steril, gunting, kemudian pad 3 cc, itu sudah asal steril ya. Oke. Terus kemudian 2 cuci ya, 2 cuci ini, satu nanti untuk perawatan tracheostomi, satu ini adalah untuk suction. Kemudian kita siapkan bengkok ya, sama handscoon steril, BMV, stetoskop, oximeter dan pernah. Oke, tisu boleh digunakan. Terus salep antibiotik kalau misalnya nanti kita ketemukan bahwa ada luka atau iritasi di area tracheostomi. Jadi kalau di sekitar sini terdapat kemerahan ya, ada kayak luka, ini kita bisa berikan salep antibiotik sebelum kita tutup ya. Jadi biasanya nanti kita dapatnya pasien itu seperti ini kondisinya. Jadi nanti di sini itu banyak lendir ya, di sini kotor, lendir, penuh lendir dan seterusnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Oke, siap, kita bisa mulai ya. Selamat pagi, biasanya pasiennya kan dalam kondisi tidak sadar ya. Selamat pagi Ibu, mohon izin, perkenalkan saya Evita, saya dari Setika Sejak Bojonegoro yang hari ini merawat Ibu. Hari ini saya akan melakukan tindakan suctioning, yaitu menghisap lendir atau sekret yang ada di area mulut, hidung, dan tracheostomi Bapak. Sekaligus nanti saya akan melakukan perawatan tracheostomi dengan mengganti juga beberapa tali tracheostomi yang baru. Kan kita lihat ternyata di sini banyak lendirnya, jadi kita bisa sekaligus dengan mengganti alat perekat tracheostominya dengan yang baru. Kurang lebih tindakan saya 10-15 menit. Apakah saya diizinkan? Baik, kalau saya diizinkan, saya akan melakukan tindakan Bu, saya tutup sketsel, kemudian saya akan cuci tangan.
selesai. Kemudian kita posisikan pasien ya dengan posisi senyaman pasien, atau lebih baik kalau misalnya kita lakukan posisi apa, semi collar atau dikasih bantalan ya, biar apa, biar ini terbuka nafasnya dengan enak ya. Oke, kemudian setelah itu kita pasang perlap. Oh sorry, handscoon yang mana? Pasang handscoon bersih dulu. Bisa pakai masker. Mau pakai apa tadi? Google? Boleh. Isi ya Pak ya. Saya jika pengawas atau kita kasih under pen ya. Terus kita dekatkan bengkok. Kemudian kita pastikan alat suction sudah terpasang pada terminal dan pastikan nyala. Pastikan nyala. Kalau yang nggak memastikan nyala, nanti kalau sudah kadang pakai handscoon steril, ya. Terus kemudian kita lakukan sectioning dulu. Setelah itu baru kita lakukan perawatan tracheostomi. Kita bisa mulai buka alat-alatnya. Itu kemudian kita ambil stetoskop dulu untuk melakukan apa, pemeriksaan suara nafas tambahan, apakah ada ronki ya. Kalau ada ronki berarti kita harus identifikasi ronkinya di sebelah mana ya, dengan cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dari 8 titik yang kalian dengarkan di stetoskop. Kemudian kita sudah tahu, kemudian kita cek saturasi oksigennya. Kita taruh di tangan pasien ya, dengan catatan kita bisa melihat, sehingga kita bisa mengobservasi ketika nanti kita melakukan tindakan sectioning ya. Oke, setelah itu sudah terpasang, selanjutnya kita kemudian melepas. Nah nanti suctionnya ya, kita bisa mulai dari hidung, mulut, baru ke tracheostomi terakhir ya. Sehingga nanti kita harus mulai merapikan tracheostominya terlebih dahulu. Permisi Pak, saya lepas dulu. Ya. Iya, setelah kita lepas, kita buang ke bengkok. Nah, ini nanti kita pakai lagi ya untuk yang bersih. Setelah itu kemudian permisi Pak, kita keluarkan udara dari ini apa namanya? Kata disikat saya. Kita keluarkan udaranya dari kantong ini. Fungsinya adalah untuk merilekskan tracheostomi. Ini siapa? Saya lepas dulu udaranya. Cuman ini mas gak berfungsi ya. Tadi kan harus kempes ya. Terus biarkan saja, gak usah mau dolanan, keluarkan, boleh kan, biar kita tahu nanti berapa udara yang harus dimasukkan kembali. Oke. Dan pasti kayak pengunci. Kayak kateter. Balon tadi loh. Iya. Ya dia tidak gerak-gerak udara. Tidak air. Kenapa? Bukan. Tapi udara. Dan kita lepas. Ya Pak ya. Ini kita buang. Terus kita ambil filternya ini ya. Tulis ya Pak. Tarik aja. Nah ini kita masukkan ke dalam sini. Biarkan dia sampai terendam. Biar nanti kan apa, kerupul sendiri ya, Oke. Terus setelah itu pastikan semuanya sudah, tinggal kita tindakan suction. Oke, ini sudah dilakukan, saturasi sudah dipasang. Oke, selanjutnya kemudian kita mulai persiapan untuk mengganti dengan handscoon steril. Kalau pas handscoon, ya sebelum itu pastikan yang atau ini nanti dari pastikan nyala dulu ya, biar nanti kamu bisa menggunakan tanpa harus nyetek, sudah menggunakan. Sebelum melepas handphone bersih boleh nyalakan dulu. Baru melepas handphone bersih. Yang penting tidak menyalakan, tapi nanti ada yang di on kan.
Ya, ingat ya prinsip menggunakan handscoon steril ya. Bajuku jadi putih. Setelah itu kita ambil suction ya. Kita ambil suction. Kalau suctionnya itu baru, kan ini sudah di sini ya. Kalau suction baru kan dia disepet seperti ini. Itu harus dipasang, dibuka sebelum pakai handscoon steril. Jadi tadi lupa enggak saya ajarkan ya. Karena kan harus masuk di sini. Misalkan nih, ini saya masih pakai handscoon bersih, misal ya, out of the record ini steril ya. Terus ini kan ada suction di sini. Dari ini harus saya buka dulu. Nah, terus saya pasang dulu. Gitu. Ya, pasang dulu. Ini. Jadi sebenarnya ini mau kamu on kan dulu atau enggak kamu on kan itu bisa. Yang penting ini sudah pasang di sini. Nah, nanti biarkan seperti ini. Kalau ini masih dibungkus, tapi nggak boleh sampai ini, yang ininya aja yang di ini. Nah, ini dibuka ujungnya aja. Nah, ujungnya ini buka terus dipasang seperti ini. Kayak gini. Kalau masih dalam bungkusan, tapi kalau sudah di sini, berarti kan tinggal kita ambil karena kan ini sudah steril ya. Jadi ini ketika steril, misalkan kalian kok lupa menyalakan ini, ataukah mau menyalakan nanti, oke. Yang penting ini dipasang terlebih dahulu. Ambil, kan sudah ya, pakai yang steril, sudah saya ambil. Nah, yang dipasang itu ini itu untuk di mulut sama hidung, sama tracheostominya. Jadi yang dipasang ke selang itu yang hijau. Jadi ini tidak boleh sampai tidak steril. Ini yang diharapkan tetap harus steril. Ya, nah untuk pasangnya ini kita harus on-kan salah satu. Kamu mau on-kan yang mana? Sebelah kiri atau pas sebelah kanan? Kalau sebelah kiri, berarti kiri ya. Ambil, kemudian kita pasang. Setelah kita pasangkan, nah ini kan ada lubang nih. Lubang ini fungsinya ketika ditutup ya, ketika kita tutup ini kita harus nyontohkan dulu. Kita masukkan, kita tutup, dia ngapain? Nyedot toh? Iya. Nah, berarti kalau ditutup dia nyedot. Nah, oke. Ya, baru kemudian sudah berfungsi ya, kita baru ke daerah tracheostomia. Nah, kan masuk di sini. Reservoirnya dia nampung di sini. Berikutnya kita akan dimasukkan sekitar 5-10 cm. Masukkan aja ke dalam, jangan ditutup. Jadi ketika masuk jangan ditutup. Ketika sudah di dalam, biar tidak terlalu lama oksigen ini keluar ikut terhisap atau tersedot, tidak boleh lebih dari 5 detik ya, tidak boleh lebih dari 5 detik. Jadi masuk, biarkan dulu masuk dulu 5-10 cm ya. Oke, masuk gini ya, masuk. Terus kemudian tutup, kan nyedot. 1 2 3 4. Nah, lepas. Jadi muter, melepasnya muter, narik. Muter sambil narik, tidak boleh lebih dari 5 detik ya. Masuk. 12 terus. Nah, seperti ini. Masuk lagi, sedot panggil, tutup. Oke. Masuk lagi sambil kita cek oksigennya, saturasi. Oke. Misalkan turun nih 85 misalkan. 85% ya, awalnya tadi 90%. Berarti kita harus berikan nafas bantuan. Saya temennya, kan nggak mungkin tangan kita masih steril. Jadi temennya yang misalnya bantu pasang. Ini Mbak, misalkan. Ayo Mbak, pegang. Nah, ini pegangnya gini. Nah, jadi bikin C. 3 tangannya di sini. 3 tangan di dagu sambil narik. Yang ini di sini. Nah, C. Nah, oke. Terus 1 2 3 4 lepas. 1 2 3 4 lepas. Oke, selesai. Misalkan kalau di sini ini kan pakai tracheostomi Bu, bisa Bu dilepas, bisa. Ini lepas. Nah, masukkan di sini langsung. Nah, oke. Kita lakukan langsung 1 2. Nah, siapa yang melakukan ini? Ya teman timnya. Tak mungkin kita nyekel ngene kok, ya kan? Nah, jadi ya, kita berikan nafas tambahan. Kalau dari situ nanti
Plate-nya jangan-jangan masuk. Kenapa? Malah masuk ke dalam saya. Ya nggak apa-apa kalau dia di sini nggak berfungsi totalnya. Kan percuma masuk di sini ternyata terhambat. Heeh. Kalau untuk teknik suction di mulut sama di hidung apakah sama? Ya sebentar. Ini kan setelah dari sini ya kita masukkan lagi. Oh sudah kembali nih ya saturasi oksigennya. Kita masukkan 5 sampai 10 kemudian tarik. Nah, oke, sudah ya. Kalau yang di mulut juga sama, bersihkan dulu. Oke, ambil kasar lagi. Oke. Ganti sampai 10 sekitarnya juga. Kalau sudah baru kemudian kita tarik. Jadi konsepnya sama perawatan luka Sama seperti perawatan luka biasa ya. Perawatan luka bisa dikeringkan. Setelah kering misalkan ada salepnya ya, dia tampak kemerahan, berarti kita tinggal ambil salep. Kita ambil salep, kan ini on ya, kita ambil salep, kita oleskan, terus kemudian kita tempelkan aja di sini ya, salepnya di sekitar sini. Selesai. Terakhir kemudian apa yang kita lakukan setelah itu, kita bisa ambil satu Maksudnya ring sakit. dan kasarnya julek sebenarnya. Sudah, terus kemudian kita ambil yang ini tadinya. Nah, ambil ini, jangan lupa dibersihkan. Kita ringkan dulu ya. Iya. Main Karena kita masih steril, kita ambil untuk dipasang. Oke, selesai. Setelah itu kemudian kita kasih udara. Ini. Saya boleh sama